Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita akan menjelaskan tentang pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita sebut dengan kata ibadah. Artinya ibadah itu mengabdikan diri kita kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kemudian segala sesuatunya itu sudah diatur. Jadi yang namanya ibadah ada syarat dan rukunnya. Kalau tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka ibadah itu tertolak. Kita kalau menjelaskan tentang ibadah, jangankan pengabdian atau mengabdikan diri kepada Allah yang sifatnya wajib, yang ditentukan kewajibannya seperti sholat, puasa, zakat, ibadah haji, atau ibadah sunnah yang lainnya. Maka di antaranya yang sedikit-sedikit saja, seperti tidur itu juga ibadah. Kemudian berpakaian kita ibadah, bersuci kita ibadah. Andaikan tidur, berpakaian, makan, ataupun kita berpergian, itu semuanya digantungkan atas nama perintah Allah atau atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru jadi ibadah. Seperti kita tidur. Fa'idha staiqadata ay arada al-istaiqadha minan naum litasilil fadilatil. Agar kita mendapatkan keutamaan yang tinggi. Pada saat kita bangun tidur atau kita bermaksud untuk tidur dan ingin bangun dari tidur, nah, agar mendapatkan keutamaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keutamaan yang agung, nah, maka di antaranya antastaqidha qabla tulu'il fajri. Bangunnya itu sebelum fajar. Nah, sedangkan fajar itu ada dua. Satu fajar kidib, yang kedua fajar sidik. Nah, fajar kidib itu adalah fajar terbit terang dulu kemudian gelap. Itu fajar kidib namanya. Sekitar kita bangun jam 1 atau setengah 2, kemudian gelap kembali kan. Nah, kemudian kalau fajar sidik itu setelah terang itu terus terangnya sampai waktu subuh, sampai ke sini pagi. Itu sekitar jam 3 lah mesinnya. Kalau fajar kidib antara jam 1, jam 2 itu fajar kidib. Malam. Ya, malam. Kalau fajar sidik itulah dari jam 3 ke sini itu sudah fajar sidik. Nah, diusahakan kita bangunnya itu sebelum terbit fajar. Qabla tulu'il fajri. Jam berapa? Jam 3 lah. Setengah 4 sekarang. Setengah 4 subuh. Ya kan. Jam 4 kan. Ada juga yang sebelum ini terbit fajar. Bukan, itu mah fajar maneh. Jam 6 pagi nah. Gitu mah. Adzan awal? Hah? Ya, itu fajar sidik. Pada saat adzan awal itu fajar sidik. Tandanya masuk fajar sidik itu ada adzan awal.
ya kan? Nah, itulah keutamaan bangun tidur aja, bangun tidur. Nah, hanya kita awamirillah, karena ini perintahan Allah, karena ini kita mengejar perintahan Allah. Apakah Allah memerintahkan seperti itu? Iya, karena di situ ada fadilah, ada keutamaan. Kita mau sholat malam, sholat tahajud, sholat taubat, sholat apa, berzikir, sholat hajat, mau baca Quran, enak pada waktu malam, ya kan? Kemudian dahulukan dulu kita, tenangkan dulu. Misalkan setelah bangun kita membaca doa bangun tidur. Kita baca doa bangun tidur. Kemudian kita baca sholawat. Jangan tergesa-gesa, terburu-buru masuk air. Santai, luruskan dulu badan, berdiri. Setelah urat-urat kita merasa nyaman, baru kita masuk air. Biasakan masuk WC itu pakai sandal dan masuk pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Pakai sandal kalau ke WC, bukan ke masjid, bukan. Dalam masjid pakai sandal, kan. Baca doa dulu, tertib kita mengerjakannya, ya kan. Mulai kita kalau misalkan mandi itu boleh-boleh saja. Langsung misalkan kalau kita keramas dari kepala boleh, ya kan. Tapi kalau secara ininya, tertibnya, basuh dulu kaki, kaki kanan, kemudian basuh kaki kiri, kemudian basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, kemudian baru kepala. Nah, itu. Tapi kalau kita mandi junub atau mandi menghilangkan hadas besar, ya dari kepala dulu. Nah, jadi bukan ambil air gejebur begitu, bukan. Ambil air baru kita niat. Setelah niat ikutin dengan tangan. Satu. Nah, baru kita ratakan dulu dengan tangan. Kemudian timpa lagi ke sini, ya kan? Ke sini, ke sebelah kanan, ratakan lagi dengan tangan, kaki semuanya, ya kan? Terus ke sebelah kiri, timpa lagi. Nah, baru di situ gosok. Ratakan dulu. Setelah itu bersihkan. Yang enaknya pakai pancuran. Nah, pakai pancuran. Apa ada pancuran keran? Nah, tinggal buka, langsung dari sini ratakan. Setelah itu matikan airnya. Setelah kita merasa bersih tadi kan, setelah tadi gosok-gosok, dibersihkan. Setelah bersih, baru kalau mau pakai sampo, pakai sabun boleh. Ya kan. Kenapa? Jangan dicampurkan dulu. Ini mah baru nawaitu raf'al hadasil akbari. Terus kemudian basahkan kepala langsung sampo. Atau airnya jadi bercampur. Akhirnya air itu tidak mensucikan. Karena bercampur dengan hal yang lain. Campur dengan sabun. Paham? Dengan air aja mutlak membersihkan badan. Baru kalau kita mau pakai sabun setelahnya. Itu kalau dalam mandi adus, gitu kan, untuk junub, gitu kan. Karena kalau laki-laki nggak ada adus nipas, nggak ada adus haid, nggak ada, gitu kan. Adus junub, mandi besar, itulah jangan dulu pakai sampo sebelum badan kita bersih. Gitu. Pakai air dulu semuanya. Itu, paham? Baru itu ibadah namanya, gitu kan. Jadi jangan dikira-kira, gitu kan. Jangan dikira-kira.
Wajah bukan karena sampo-nya yang mahal atau sabun mandinya yang mahal, bukan, tapi tata caranya, ya kan. Kita itu terkadang air langsung disampo atau pakai sabun, atau airnya itu mau membersihkan itu udah campur dengan hal yang lain, ya kan. Makanya pakai air dulu sampai bersih, adapun kita mau pakai sampo atau pakai sabun setelahnya, ya kan. Nah, itu pada saat kita mandi. Dari mulai bangun tidur, terus kita ke air, kita mandi. Setelah mandi, nah habis mandi kita keluar, cari tempat wudhu. Jadi wudhunya jangan di kamar mandi yang ada WC-nya. Nah, bawalah airnya keluar. Ya keluar, pakai ember nggak apa-apa. Kalau kita bikin keran di luar nggak apa-apa. Itu lebih baik. Ya. Pakai teko boleh, gitu kan. Pakai teko. Cuma kan kalau pakai teko harus membangunkan istri. Itu, hei istriku, gitu kan, bangun, pegangin teko sekali sewang wudu. Ya, habis wudu dia tidur lagi lah. Nah itu. Nah kemudian memakai pakaian. Salah kita tujuan memakai pakaian, nggak jadi ibadah pakaian yang kita pakai. Terutama dalam hal kita memakai pakaian nih yang terutama, ayaksida, kita harus bermaksud untuk menutupi aurat. Ayaksida lisatril aurah gitu. Jadi kita maksud memakai pakaian itu untuk menutup aurat, baru itu ibadah. Bukan karena untuk kegindingan, kegaya-gayaan, bukan, tapi kita untuk menutupi aurat. Nah itu baru ibadah. Niatnya. Jadi kalau misalkan pakaiannya bagus, ya alhamdulillah. Pakaiannya misalkan meskipun jelek tapi tertutup aurat, itu masih terhormat di hadapan Allah. Ya kan? Kalau memang kita tidak punya lagi, ya kan? Itu masih terhormat dibanding dengan orang pakaiannya bagus tapi yang kelihatannya bujal. Nah, pusarnya yang kelihatan. Pakaiannya bagus, celananya mahal tapi suntuk di atas lutut. Nah, lepisnya mahal, sobeknya banyak, kan? Dari mulai dompetnya sobek sampai sobek ke atas gitu kan. Nah kayak gitu. Itu mubadir namanya. Sedangkan hal yang mubadir itu innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Gitu. Jadi orang yang memubadirkan sesuatu itu ya boleh kita sebut lah, kalau dibilang saudaranya nanti malu gitu kan, marah lagi, BCS lah gitu lah. Gitu, awas, hati-hati. Kita memakai imamah, kita memakai kupea, kita pakai sorban bukan gaya-gayaan, bukan hal kepantasan, bukan, tapi ta'zim, mengagungkan. Ta'zim kita, mengagungkan siapa? Rasulullah memakai sorban, pakailah kita sorban. Ya kan? Rasulullah berimamah, pakailah imamah. Ya kan? Terkadang kan kita bilang, kita mau pakai sorban belum pas dengan ilmunya. Bukan dikarenakan ilmu, bukan. Misalkan pakai sorban dibilang, ya kan, oh ajengan, biarin aja. Yang penting tujuan kita bukan hal yang ingin dipandang seperti itu. Bukan ingin dipandang seperti kiai, bukan. Tapi kita mesti mending lah dituduh oleh orang lain dia seperti kiai, masih mending. Masih mending daripada dituduh seperti bangsat. Masih mending.
Coba berpakaian itu bukan tujuannya gitu, ginding-gindingan. Apalagi pada saat kita mengaji, yang kita hadapi kalau baca Quran berarti firman Allah. Kalamnya juga kalamullah. Masa mau budugul? Ya kan, nggak pakai kopiah, ya kan, pakai tangan pendek, ya, kancing terbuka, kan. Gitu. Malu, bukan malu oleh manusia, tapi kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita ta'zim wa takrim, mengagungkan dan memuliakan kepada kitab suci Al-Qur'annya. Bahkan la yamassuhu illal mutahharun. Enggak ada yang bisa menggapai Quran kecuali orang-orang yang suci. Makanya kita bersuci dulu. Tata keramanya bagaimana, itu baru disebut ibadah. Kan? Enggak harus begini, enggak harus begitu, kata siapa? Orang yang bilang gak harus begini, gak harus begitu karena dia tidak tahu. Dia tidak mengaji dengan ulama. Kalau mengaji dengan ulama, mohon maaf, Imam Maliki itu tidak mau mengatakan satu hadis pun kalau ditanya. Kalau belum pakai sorban, pakai gamis, kemudian pakai jubah. Kenapa? Karena mengagungkan takdim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Imam Syafi'i kalau ditanya suatu masalah tentang agama tidak menjawab kalau beliau belum pakai sorban. Ya kan? Begitu. Kemudian kalau para sahabat gimana? Para sahabat itu sudah bersorban. Perang aja pakai sorban. Ya kan? Itu bukan pakaiannya aja begitu, enggak. Pada saat dulu pakaian itu belum dihukuman. Setelah Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, menyampaikan bahwa pakai sorban itu adalah sunnah, sunnati, sunnahku. Fa'inal malaikata, sesungguhnya para malaikat juga memakai sorban, itu kan. Bersorban malaikat. Masa malaikat bersorban kemudian kita pakai sorban, malu kan? Pakai sorban itu ada yang kayak pakainya burdah, ya kan? Burdah itu diambaikan ke sini, ya kan? Nah, burdah. Nah, ada yang diimamahkan oleh, ada yang diselendangkan kayak begini boleh. Yang penting kita harus nutup kepala pada saat pakai kepala. Pakai kopiah, tutup lagi pakai sorban. Itu cara kita mengagungkan ilmu Allah, cara kita mengagungkan firman Allah, cara kita mengagungkan takdim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.